Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Wahid Bahdari Bai. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjabarkan atau mempresentasikan hasil dari tugas UTS Analisis Proses Bisnis. Saya dari kelas Sistem Informasi 203. Baik, soal nomor pertama terkait dengan perbedaan dari DMIC dan DFSS. Perbedaan dari DMIC dan DFSS adalah yang pertama terkait dengan tujuan utama. DMIC adalah tujuannya adalah untuk memperbaiki proses yang sudah ada dan mengoptimalkan kinerja proses yang sudah berjalan. Untuk DFSS tujuannya adalah untuk merancang produk atau proses baru dengan tingkat kualitas Six Sigma sejak awal sehingga mengurangi kemungkinan perbaikan di tahap berikutnya. Selanjutnya perbedaannya terkait dengan penerapannya. DMIC digunakan ketika proses atau produk sudah ada dan perlu ditingkatkan kualitasnya. Untuk DFSS dalam penerapannya digunakan ketika ingin merancang produk atau proses baru dengan tingkat kualitas yang lebih tinggi sejak awal. Selanjutnya terkait perbedaannya yaitu terkait dengan waktu penerapan. DMIC biasanya diterapkan setelah masalah atau kekurangan dalam proses atau produk telah teridentifikasi. DFSS biasanya diterapkan sebelum produk atau proses baru diluncurkan sebagai bagian dari tahap perancangan. Selanjutnya terkait dengan fokus. DMIC fokus pada perbaikan dan optimisasi proses yang sudah ada melalui analisis data dan perbaikan berkelanjutan. DFSS fokusnya pada merancang produk atau proses baru dengan kualitas Six Sigma dengan mempertimbangkan kebutuhan pelanggan sejak awal. Perbedaan selanjutnya adalah terkait dengan penggunaan alat dan teknik. DMIC menggunakan alat dan teknik analisis data seperti diagram Pareto, diagram sebab akibat, analisis regresi, dan analisis kapabilitas proses. DFSS menggunakan alat dan teknik perancangan seperti QFD, Quality Function Development, FMEA, Failure Mode and Effect Analysis, analisis Taguchi, dan analisis Robustness. Meskipun DMIC dan DFSS memiliki pendekatan yang berbeda, keduanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk dan proses bisnis secara keseluruhan. Pemilihan antara DMIC dan DFSS tergantung pada konteks dan tujuan perbaikan yang diinginkan. Selanjutnya soal nomor 2 terkait dengan resume catatan terkait dengan jurnal nomor 1 dengan judul Lean Six Sigma 4.0 Methodology for Optimizing Occupational Exam in an Operation Management. Jadi catatan terkait dengan jurnal nomor 1 yang bisa saya catat yaitu yang pertama adalah penelitian ini mengusulkan kerangka Lean Six Sigma 4.0 atau LSS 4.0 untuk mengelola ujian kepegawaian dengan menggunakan pendekatan DMIC, Define, Measure, Analysis, Improve, dan Control untuk mengatasi masalah ujian yang bervariabilitas tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan pemasok layanan kesehatan di organisasi yang diteliti menyebabkan peningkatan biaya ujian kepegawaian yang signifikan. Implementasi tindakan korektif berdasarkan penyimpangan proses dan kebutuhan informasi berhasil meningkatkan proses ujian, mengurangi jumlah ujian dan biaya yang terkait. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengetahuan yang ada dengan menggabungkan prinsip Lean Six Sigma dan manajemen ujian kepegawaian serta memberikan panduan rinci untuk optimisasi. Penelitian ini menyoroti pentingnya penerapan Lean Six Sigma 4.0 dalam mengelola ujian kepegawaian untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan memastikan kepatuhan regulasi. Catatan atau resume terkait dengan jurnal nomor 3 dengan judul The Development of Lean Six Sigma and BIM Framework
from enhancing off-site manufacturing. Dari jurnal nomor 3 ini dapat saya catat yang pertama adalah terkait dengan penelitian ini mengusulkan kerangka Lean Six Sigma, LSS dan BIM untuk meningkatkan proses pengiriman proyek konstruksi dengan memanfaatkan model LSS yang dikombinasikan dengan BIM. Implementasi Lean Six Sigma, LSS dan BIM dalam perusahaan konstruksi di Irlandia berhasil mengoptimalkan proses manufaktur off-site, mengurangi limbah, meningkatkan produktivitas, mengurangi konsumen energi, mengurangi cacat, dan mempercepat jadwal penyelesaian proyek. Penelitian ini menyorot pentingnya penerapan Lean Six Sigma dalam industri konstruksi untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan proyek konstruksi. Penggunaan BIM sebagai alat untuk meningkatkan kualitas proyek konstruksi dan produktivitas telah terbukti efektif dalam penelitian ini. Implementasi Lean dan BIM dalam proses konstruksi offset dapat memberikan manfaat signifikan dalam mengurangi biaya, meningkatkan kualitas, dan mempercepat penyelesaian proyek konstruksi. Selanjutnya terkait dengan catatan atau resume jurnal nomor 4 dengan judul Learning of Quality Improvement Theory, Experience with Reflective Learn from a Student Perspective. Resume dari catatan terkait dengan jurnal 4 yang bisa saya catat yaitu pertama adalah penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana para profesional yang melanjutkan pendidikan mereka menilai kursus manajemen kualitas tinggi dengan penekanan dan pembelajaran reflektif dan pemecahan masalah nyata. Para siswa profesional menghargai penggabungan teori dengan pelatihan praktis dalam pembelajaran berbasis modul, di mana teori direview dan diterapkan pada masa praktis. Pembelajaran reflektif tercapai melalui umpan balik dari guru dan rekan sekelas pada laporan interim yang beragam. Para siswa mengalami manfaat dari kursus ini, sementara pengusaha mereka juga mendapatkan manfaat karena para siswa mendapatkan pengalaman dan perbaikan kualitas. Metode penilaian kursus dengan laporan interim dan laporan akhir yang dinilai sangat diapresiasi oleh para siswa. Baik, terima kasih dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.